Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di video UAS preparation part yang keempat. Nah, di sini saya akan memberikan latihan untuk chapter accounting changes ya. Jadi kalau di part 1 sampai 3 itu kita latihannya leasing, sekarang accounting changes, dan ini hanya ada 2 soal ya. Saya ambil dari buku juga dan singkat-singkat ya. Jadi yang pertama ini adalah change in policy, yaitu ketika perusahaan merubah polisinya dari satu metode ke metode lain ya. Ini long term contracts yang kita sering bahas juga di kelas ya. Jadi sebenarnya ini ngulang aja. Kita baca aja langsung ya soalnya. Brand Construction Company change from the cost recovery to the percentage of completion ya. Sama, jadi kayak yang kita latihan sebelumnya. Dia berubah dari cost recovery ke percentage of completion. Method of accounting for long-term construction contract. Jadi ini yang kalau kita bikin bangunan terus dia tidak selesai dalam setahun, nah ini pengakuan revenue-nya ya yang berbeda. Kemudian for tax purposes, the company employs the cost recovery method and will continue this approach in the future. The information related to this change is as follow. Jadi ini adalah efek perubahannya. Kalau teman-teman lihat di sini, 2014 dia masih dia 2 tahun. Nah, dia di 2014 sebenarnya masih pakai cost recovery, tapi di 2015 dia change to percentage of completion. Nah, ini adalah perbandingan ketika memakai metode yang berbeda ya. Dia sudah hitungkan, ini pre-tax income, artinya ini adalah sudah dia hitung revenue dikurang expense gitu ya. Misalnya ini 1000, ini 200 gitu kan, dapat 800. Nah, tapi dia belum pakai tax, makanya namanya pre-tax income. Gitu ya. Jadi ini angka sudah income-nya tapi belum dihitung tax-nya gitulah ya. Nah, ini kalau pakai metode yang pertama, percentage, dia cenderung lebih tinggi ya nggak? Sedangkan metode yang kedua dia lebih kecil income-nya. Nah, ini adalah difference-nya. Jadi, dia mulai berubah di 2015, sedangkan 2014 dia masih pakai yang lama. Sekarang kita langsung jawab aja ya, yang A. Assuming that the tax rate is 40%, what is the amount of net income that would be reported in 2015? Jadi, kita cuma ditanya net income-nya aja gitu per 2015. Ini gampang banget, teman-teman, karena ini yang saya contohin tadi, kita udah punya pre-tax income ya. Di 2015 kan pre-tax dia sudah pakai ini ya, metode baru. Jadi kita ambil 900 ya. Income. Pre-tax income tuh ya income before income tax gitu ya. Itu 900.000. Kemudian tax-nya income tax gitu ya namanya ya, atau pajak pendapatan itu kan 40%. Ya udah kita kalikan aja, karena dia cuma minta kita hitung berapa net income-nya yang sudah yang harus dilaporin gitu kan, berarti harus kita hitung pajaknya kan. 40% kita kalikan aja langsung dengan 900.000 dapat 360.000, berarti net income-nya adalah, tinggal kita kurang. Nah, sudah dapat. Jadi jawabannya cuma ini aja. Dia cuma nanya income-nya di 2015. Gampang ya. Kemudian, oke. Kita langsung ke yang B. Yang B adalah entry. Jadi dia minta jurnal untuk change in accounting policy. Karena dia ganti, ya nggak sih? Journal of change in accounting policy gitu ya. Karena dia tahun lalu pakai cost recovery dan tahun ini pakai percentage, berarti kan kita harus benerin ya tahun lalunya. Nah, kita berarti yang dibenerin itu kan ini ya, 2014. Jadi kita fokus ke 2014 aja, yaitu 250.000 ini. Difference-nya itulah yang akan kita book sebagai journal correcting-nya. Journal adjustment, sorry. Nah, ini taruh aja sini ya, 2015.
kita kan merubah dari cost recovery ke percentage, ya nggak sih? Nah, teman-teman, difference ini kan harus kita tambahkan, ya nggak? Ya, dulu kita cuma nyatet 730, harusnya 980. Berarti kita catat sebagai construction in progress, ya. Proses, sorry. Ini nama akun ya kan, CIP, 250.000. Kemudian, karena itu tahun lalu, sudah ada pajaknya ya, kita harus hitung tax effect-nya. Nah, dia itu masuknya ke deferred tax liability. Kalau teman-teman ingat ya, nanti latihan yang di kelas dicek lagi ya. Deferred tax-nya karena pajaknya 40% ya, kita langsung kaliin aja. Jadi dia 100.000. Nah, selisihnya apa teman-teman? Selisihnya adalah apa namanya? Tinggal kita kurang aja. Nah, selisihnya ini adalah dia masuk ke retained earning, ya. Jadi, udah selesai jurnal kita untuk mengoreksi yang tahun lalunya. Nah, retained earning di kredit ini artinya adalah menambah income ya, teman-teman. Ini menambah income, yang tahun lalu understated, ya nggak? Jadi kan tahun lalu kita masih pakai metode lama nih, metode cost recovery, income-nya 730. Sedangkan tahun ini kita ganti metode ke yang percentage of completion, ya. Nah, ketika kita mengganti metode, laporan kita jadi tidak comparable, makanya tahun lalu harus kita adjust gitu kan logikanya. Nah, tahun lalu logikanya adalah income kita kekecilan, ya nggak sih? Harusnya 980 hanya 730, berarti income itulah yang harus kita adjust. Nah, adjustment itu kenapa nggak 2,5 di kredit, ya nggak? Nggak bisa, tidak bisa kita masukkan semuanya karena kena pajak 40%. Jadi yang kita masukkan income-nya itu hanya 150.000 karena yang 40%-nya tadi ya, atau dari 2,5 ini 40% itu masuk pajak. Jadi dia masuk ke deferred tax liability atau utang pajak tangguhan. Karena tahun lalu dia pajaknya kekecilan gitu istilahnya. Makanya makanya tahun ini dia mana sih? Nah, makanya tahun ini dia jadi deferred tax liability. Jadi retained earning di kredit ini, ingat ya teman-teman, adalah menambah income yang tahun lalu kekecilan. Makanya retained earningnya di kredit, tapi tidak full, tidak 250.000 karena itu tadi kena pajak ya, pajaknya 100.000 seperti itu kurang lebih. Jadi ini jawaban dari E2213 ya. Kemudian kita akan latihan soal yang kedua, yaitu error analysis and correcting entries. Jadi di sini ada 4 transaksi yang kita disuruh untuk benerin gitu ya. Langsung aja kita jawab ya. Karena ini simple banget teman-teman. Kita baca, you have been engaged to review the financial statements of Longfellow Corporation. In the course of your examination, you conclude that the bookkeeper hired during the current year is not doing a good job. Okay. You notice a number of irregularity as well. Jadi kita kayak auditor, terus ternyata bookkeepernya atau akuntannya itu tidak melakukan tugas dengan baik, banyak error gitu. Jadi kita harus benerin. Nah, error yang pertama adalah year-end salary and wages payable $3.400 were not recorded. Jadi ini kita menemukan errornya di tahun yang sama ya teman-teman. Error tahun ini ketemu tahun ini, artinya revenue sama expense-nya masih boleh di adjust. Tidak perlu pakai retained earning kayak gitu ya. Jadi salary dan wages payable akhir tahun tidak dilaporkan gitu ya, were not recorded, padahal kan harusnya dilaporin ya, because the bookkeeper thought that they were immaterial, karena akuntannya mikir itu nggak gede, jadi nggak usah ditulis gitu, padahal harusnya mau gede mau kecil tetap ditulis. Nah, kalau kita lupa, kalau kita mau ngoreksi utang yang belum dicatat ya berarti kita cukup ajukan correcting entry-nya seperti ini ya, wages expense, karena dia nggak catat sama sekali ya, bukannya salah angka gitu ya. Ya kita ajukan aja jurnal yang harusnya dicatat. Kan harusnya seperti ini ya, kalau di akhir tahun kita catat salary and wages payable atau expense pada salary and wages payable. Nah, angkanya ya angka yang dia lupa catat itu, yaitu bukan lupa catat, dia sengaja nggak catat karena
merasa ini tidak besar jumlahnya, padahal besar atau kecil ya tetap harus dicatat karena sudah terjadi, ya nggak? Kemudian yang nomor 2, accrue vacation pay for the year. Accrue vacation tuh kayak biaya liburan ya, untuk mungkin manajemen atau karyawan, itu accrue, ditangguhkan gitu ya. Itu 31.100, was not recorded, lagi-lagi nggak dicatat. Karena because the bookkeeper never heard that you had to do it. Ini aneh alasannya, karena menurut dia ini nggak usah dicatat harusnya gitu, nggak pernah disuruh. Oke, ini bookkeepernya agak ini ya. Nah, jadi ini sama case-nya kayak yang pertama, jadi kita harus catat. Dia nggak catat sama sekali, maka kita catat aja vacation expense namanya ya, biaya liburan pada accrue vacation misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau dia lupa accrue kita bisa kayak gini aja. Nah, angkanya ya, angka yang dia tidak catat itu yaitu 31.100, seperti itu. Gampang ya? Yang penting kalau ada soal error-error gini, teman-teman harus paham maksud dari soalnya itu ya. Kemudian yang nomor 3, kita baca dulu soalnya ya. Insurance for 12 months, jadi asuransi untuk 12 bulan, itu dibelinya November 1 gitu. Jadi kita beli asuransi di tanggal 1 November, bukan 1 Januari ya teman-teman. Nah, dia itu langsung nyatetnya, jadi harga asuransinya itu 3.300, tapi dia langsung catat semuanya sebagai insurance expense gitu. Jadi misalnya gini, insurance expense to cash misalnya ya. Itu dia catat 3.300 gitu. Ya, ini, oh saya tahu. Ini errornya ya teman-teman, ini yang error. Padahal kan harusnya kalau kita beli asuransi kan tidak seperti itu ya. Ya boleh sih kalau belinya di Januari dan hanya untuk setahun itu boleh. Tapi ini kita belinya di November, berarti harusnya yang benar itu kan kita prepaid ya nggak sih? Ini status yang benar ya, pada cash. Harusnya seperti ini. Ya, harusnya seperti ini. Tapi jadi dia error. Saya geser dulu ya. Nah, ini yang error, nanti saya akan ubah yang atasnya. Ini saya geser ya. Sebentar, jadi oke. Kejauhan. Sorry. Jadi ini kan yang error no entry ya, no entry. Kemudian di sini no entry gitu ya. Jadi saya akan pisahkan dari yang error, correct dan correctionnya gitu ya. Ini kalau error. Ini yang correct. Nah, ini correctionnya gitu ya. Jadi karena ini tidak dicatat ya sama ya. Antara correct dan correctionnya sama. Nah, kalau ini kita ada correctionnya seperti apa? Harusnya kan seperti ini ya. Prepaid insurance pada cash, kemudian nanti kalau sudah kepake, insurance expense pada prepaid-nya nggak sih? Harusnya kan gini. Yang benar. Nah, dia beli di November, teman-teman. Ketika kita nyatet ini di akhir tahun, berarti seharusnya sudah kepakai berapa? Sudah kepakai sebentar. Sudah kepakai 2 bulan, maaf. Sorry ya, tadi ada. Oke, jadi harusnya kan 2 dikali 2 per 12 ya nggak sih? Karena dia dari November ke Desember baru kepake 2 bulan asuransinya, maka expense-nya tuh harusnya hanya 550. Tapi karena dia error, dia nyatetnya 3.300, maka correcting entry-nya adalah gimana teman-teman? Ya kita selisin aja ya. Sorry, cash-nya kan sudah benar ya teman-teman. Dia cash-nya sudah oke, sudah 3.300, tidak usah dikoreksi. Nah, yang belum dia catat itu adalah apa namanya? Prepaid insurance, dia belum catat, berarti harus kita catat di sini, ya nggak? Kemudian berapa ya nggak sih?
prepaid insurance-nya tidak 3.300 karena dia sudah berkurang di sini. Nah, jadi kita selisihnya aja. Harusnya kan gini ya. Nah, jadi yang belum dicatat, jadi prepaid insurance-nya tinggal